Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Iksan Alif selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Data Multivariat. Perkenalkan, saya Reza Ardian, 2023-1066, akan mempresentasikan studi case 5 dan 6. Baik, yang pertama adalah kasus 1. Ini merupakan sebuah data yang diambil oleh perusahaan air minum. Mereka mengumpulkannya dengan respondennya merupakan konsumen-konsumen mereka. Nah, perlu diketahui, setiap konsumen dikodekan dengan dua. Yang pertama adalah kode nol, diartikan dengan sedikit. Misalkan, konsumen tipe sedikit dalam konsumsi air mineral, ditandai dengan kode nol. Lalu, kode satu, yaitu konsumen dengan tipe minum yang banyak itu akan diberi dengan kode nomor satu. Jadi di sini terdapat nama konsumen, lalu ada eh, minum, kategori usia, kategori berat, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke analisis diskriminan dua faktor. Nah, dari total sampel sebanyak 75 yang diambil, seluruhnya dinyatakan valid dengan ditandai oleh ini pada analisis case processing summary. Di situ terdapat N75 dan total 75. Nah, untuk pembagiannya bisa dilihat pada grup statistik yaitu variabel sedikit itu kelompok sedikit memiliki 38 data valid untuk semua variabel, lalu kelompok banyak memiliki eh, 37 data valid untuk semua variabel. Nah, total keseluruhan jika digabungkan menjadi 75. Nah, tahap uji pertama yang dilakukan adalah uji kelayakan variabel. Tadi setelah seluruhnya datanya valid, sekarang kita akan uji kelayakan. Kriterianya adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, itu menandakan adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah eh, usia, berat, tinggi, dan seterusnya. Nah, jika nilai signifikansi adalah 0, dia lebih dari 0,05, mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, bisa dilihat variabel usia, berat, tinggi, income, dan olahraga itu nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Sebaliknya, variabel jam kerja hampir tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok karena ditandai dengan nilai signifikansi yang melebihi 0,05. Lalu juga terdapat nilai Wix lambda yang pada variabel kecil itu 0,894 yang menandakan perbedaan besar antar kelompok. Sementara pada Wix lambda variabel ya, jam kerja yang artinya sangat besar itu 0,999 itu mengindikasikan hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya masuk ke uji box text of equality of covariance matrix. Dapat dilihat pada output log determinants eh, variabel sedikit memiliki nilai 14,085, sementara kelompok banyak memiliki nilai 14,0258. Selisih antar nilai berada pada kisaran 0,17 sampai 0,47 yang kurang dari total batas 1. Nah, ini menandakan bahwa matriks covariance antara kelompok-kelompok itu homogen. Selanjutnya pada tes result,
memperlihatkan nilai signifikansi yaitu 0,220 yang berarti nilai lebih besar dari 0,05. Nah, ini menunjukkan magnitude covariance antar kelompok sama atau homogen. Jadi, data memenuhi syarat untuk dianalisis diskriminan. Selanjutnya adalah eh, summary of conditional discriminant function. Nah, pada output ini dapat dilihat pada engine values eh, itu memiliki nilai 0,326, sementara pada nilai korelasi itu sebesar 0,496, menandakan bahwa fungsi diskriminan memiliki kemampuan moderat dalam membedakan kelompok. Selanjutnya, pada nilai varians itu 100. Kenapa dia 100? Karena hanya ada satu fungsi diskriminan dengan kontribusi 100 varians. Maka seluruh perbedaan antar kelompok dijelaskan oleh fungsi ini. Sementara pada nilai Wix lambda mendapat nilai 0,754 yang menunjukkan kemampuan pemisahan kelompok masih cukup lemah karena variansi belum sepenuhnya terjelaskan. Disusul dengan ditandai juga dengan nilai signifikansi yaitu 0,003 di bawah 0,005. Nah, Chi-square-nya itu 19,751, menegaskan bahwa fungsi diskriminan signifikansi dalam membedakan kelompok. Pada standar canonical diskriminan eh, terdapat tiga klasifikasi. Variabel income mendapat nilai tertinggi yaitu 0,975, menjadi variabel yang paling berpengaruh dalam memisahkan kelompok. Dan disusul dengan variabel berat dan tinggi sebagai pendukung, lalu terakhir di variabel usia dan eh, olahraga merupakan variabel dengan kontribusi terkecil dalam pemisahan. Selanjutnya adalah output struktur matrix. Variabel income mendapat nilai korelasi tertinggi, dikategorikan sebagai faktor utama dalam pemisahan. Selanjutnya disusul dengan variabel berat, usia, dan olahraga, memiliki nilai korelasi yang sedang. Dan variabel jam kerja serta tinggi dengan korelasi terendah. Sementara pada function add group centroid, variabel sedikit yaitu minum eh, memiliki centroid sebesar 0,556, sedangkan variabel banyak itu sebesar negatif 0,571. Nilai positif mengarah pada kelompok sedikit, sedangkan nilai negatif menunjukkan kecenderungan ke banyak. Masuk pada tahap kedua yaitu analisa diskriminan. Analisa case processing summary menyatakan N seluruhnya valid yaitu dengan 75. Persentasenya itu 100% semuanya. Sementara pada grup statistik eh, konsumen yang sedikit, yang dikategorikan sedikit minum, cenderung lebih tua, lebih berat, lebih pendek, memiliki pendapatan tertinggi, serta durasi olahraga sedikit lebih lama. Nah, ketimbang variabel banyak. Perbedaan ini masih perlu diuji signifikansinya melalui test of equality of group means. Nah, langsung saja pada output variabel entered atau removed, tabel menunjukkan bahwa variabel yang paling menentukan pemisahan kelompok adalah income, berat, dan tinggi. Ketiganya memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga menjadi variabel utama dalam membedakan kelompok sedikit dan banyak dalam minum air mineral. Sementara variabel in the analysis pada tabel menunjukkan bahwa income menjadi variabel paling berpengaruh dalam membedakan kelompok, disusul dengan berat dan tinggi. Lanjut ke box test of equality of covariance matrix. Nah, pada variable not in the analysis,
tabel menunjukkan bahwa income berat dan tinggi memiliki signifikansi yang rendah dan Mahalanobis D2 tinggi, sehingga menjadi variabel paling berpengaruh. Sementara usia dan olahraga memiliki nilai signifikansi yang tinggi, sehingga dikategorikan eh, memiliki signifikansi yang kurang. Nah, penurunan toleransi menandakan potensi kolinearitas setelah beberapa variabel masuk ke dalam model. Lanjut pada nilai Wilks lambda, tabel menunjukkan peningkatan pemisahan kelompok seiring masuknya variabel. Dengan nilai yang turun dari 0,894 menjadi 0,834 menjadi 0,763. Jadi dia selalu turun. Nah, seluruhnya nilai signifikansinya di bawah 0,05 sehingga variabel sehingga income berat dan tinggi terbukti signifikan dalam membedakan kelompok. Selanjutnya adalah tabel engine values. Nah, tabel menunjukkan nilai engine value sebesar 0,310, menggambarkan daya pemisah yang eh, moderat. Dengan hanya satu fungsi, seluruh varians antar kelompok seluruhnya 100% dijelaskan oleh fungsi tersebut. Nilai canonical correlation sebesar 0,487 menunjukkan hubungan sedang dengan sekitar 48,7% varians dapat dijelaskan oleh model. Lalu pada tabel Wilks lambda menunjukkan nilai Wilks lambda sebesar 0,763. Sehingga fungsi diskriminan menjelaskan sekitar 23,7% varians antar kelompok menjelaskan sekitar 23,7% varians antar kelompok. Nilai chi-square sebesar 19,321 dengan signifikansi yaitu 0,00 menunjukkan fungsi ini signifikan dan mampu membedakan kelompok meski dengan daya pemisah sedang. Selanjutnya adalah kasus 2, yaitu analisis diskriminan 3 faktor menggunakan data profil pembeli air mineral dalam kemasan AMDK. Variabel independen yang digunakan meliputi usia, berat, tinggi, pendapatan, jam kerja, dan olahraga. Nah, variabel dependen adalah minum yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kode 0 artinya minum sedikit, kode 1 minum sedang, kode 2 dan minum banyak. Nah, kita akan masuk ke analisa. Pada tabel analisis case purchasing summary, itu jumlah data yang dianalisis sebanyak 75 kasus. Dan seluruh data dinyatakan lengkap tanpa ada yang dikeluarkan. Lalu, pada grup statistik, analisis menunjukkan jumlah bobot wake sama dengan jumlah aktual wake. Artinya semua responden diperlakukan setara tanpa pemberian bobot khusus. Terdapat yang dikotakin warna hijau itu sebanyak 28 responden kategori sedikit minum, lalu biru 26 responden kategori sedang, serta ungu 21 responden kategori banyak minum. Semua responden memiliki data lengkap untuk setiap variabel, sehingga seluruh kasus dapat digunakan dalam model diskriminan. Lalu, pada uji selanjutnya adalah test of equality of group mates. Nah, variabel memiliki nilai Wilks lambda paling kecil, yaitu variabel berat sebesar 0,851, yang menandakan efektivitasnya rendah. Namun, variabel ini memiliki nilai F tertinggi, yaitu 6,318, yang menunjukkan perbedaan paling besar antar kelompok. Variabel yang signifikan membedakan kelompok antara lain adalah usia dengan signifikansi 0,026, susu berat, dan juga olahraga. Sedangkan variabel yang tidak signifikan itu adalah variabel tinggi pendapatan. Artinya usia, berat, dan